Halo guys, selamat datang kembali di channel Rahasia HP. Nah, di video kali ini saya akan membagi pengetahuan kemarin tentang pengalaman saya yang cari HP online terus muter-muter di kota. Nah, kenapa kok bisa muter-muter di kota nih guys? Nah, tonton video ini sampai akhir karena di akhir video saya akan bagi-bagi hadiah gratis yang real buat kalian. Maka dari itu bantu subscribe channel ini, subscribe, like, komen, dan share. Karena subscribe itu gratis. Oke guys, awal cerita saya cari HP online yang kemarin muter-muter di kota itu. Nah, saya kan posisi di Gresik. Saya di Gresik itu ya teman-teman, kerja terus sambil lalu saya ngedit video di YouTube ini. Nah, kebetulan kemarin itu waktu saya kerja di Gresik, adik saya yang di Madura itu adik satu bapak lain ibu. Ya teman-teman kan tahu kan, kalau satu bapak lain ibu itu saudara kandung, karena satu ibu satu bapak sorry. Nah, karena kemarin kondisinya mendesak, terus ada rombongan juga dari Probolinggo, dari Jawa Timur yang ngajak ikut rombongan bareng. Terus karena saya posisinya di Gresik, terus istri saya kebetulan berhalangan nggak bisa ikut, sama anak saya juga ke Madura. Jadi ketimbang saya pulang dari Gresik ke Probolinggo dulu, mending saya dari Gresik langsung ke Madura. Nah, saya pakai sepeda motor ya teman-teman. Nah, dari Gresik ke Madura ini saya ditelepon sama tetangga saya yang di Banyuanyar, katanya suruh carikan HP. Nah, ini awal mulanya guys ya. Waktu saya nyampe di Madura, itu Maduranya daerah Pamekasan Sumenep. Itu perbatasannya teman-teman, Pamekasan Sumenep. Nah, kemarin itu waktu saya nyampe di Pamekasan Sumenep itu ditelepon lagi kalau uangnya yang nyuruh carikan HP itu mau ditransfer. Ya nggak apa-apa ditransfer. Nah, setelah ditransfer saya kondisinya kan di sana masih sibuk ya teman-teman, masih sibuk acara pernikahan adik saya itu. Yang adik saya namanya Matus itu melaksanakan acara pernikahan di Madura, tepatnya di Kertagenah Tengah, Dusun Bengkokon. Kalau kalian ingin lihat videonya, klik di video di channel YouTube saya yang satunya, karena di selain YouTube channel Rahasia HP ini saya ada channel YouTube lain. Kalian bisa cek di video YouTube saya, namanya channelnya itu Viral Terkini. Cek videonya di sini. Setelah uang yang ditransfer sama tangga saya itu nyampe di ATM saya cek ke ATM daerah Pamekasan sana. Nah, saya kan nggak gabung grup jual beli Madura, saya gabungnya cuma di daerah Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Probolinggo. Nah, kemarin itu saya harus nyari HP-nya di daerah Gresik ya teman-teman, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, pokoknya daerah sana COD-nya. Nah, saya waktu di Madura itu cuma nerima transferan uang, suruh carikan HP, tapi saya nggak bisa cari HP di daerah Madura. Otomatis saya kan harus nyari di daerah Gresik ya teman-teman. Saya harus balik dulu karena acaranya waktu itu saya berangkat dari Gresik ke Madura hari Jumat sore, terus Minggu sore atau malam Senin saya udah balik ke Gresik. Nah, saya cari HP itu kayaknya nggak nemu-nemu karena saya harus cariin HP-nya orang itu dengan harga murah teman-teman, harga di bawah standar. Jadi bisa dibandingin kalau minta bantuan cariin HP lewat saya itu pasti lebih murah daripada yang lain. Karena kemarin hari Minggu saya datang, Minggu berarti malam Senin ya, malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis kemarin ini saya pulang. Jadi waktunya ini saya nyari 3 hari, sedangkan 3 hari ini saya di tempat kerjaan saya ini
ada lagi guys yang suruh nyariin HP ke saya yang harganya lebih murah, sedangkan yang ditransfer itu uangnya 700-an. Yang di tempat kerja saya ini nyuruh HP uangnya antara 300-400-an, pokoknya di bawah 500 lah. Jadi dua orang ini yang saya cariin lewat online itu yang di bawah 500 ini, terus yang transfer yang di Madura tadi lah. Nah, karena yang transfer yang ke Madura itu belum nemu ya teman-teman, otomatis saya waktunya pulang. Ini kan menjelang hari raya Idul Adha, minggu itu apa nih? Besok kan hari raya Idul Adha. Nah, otomatis saya kan harus pulang, kalau enggak hari Kamis, hari Jumat. Setelah saya pulang dari Gresik ke Probolinggo, itu saya waktu nyampe Pasuruan Terminal Untung Suropati ya teman-teman, saya di lampu merah itu sambil nyantai dulu, terus istirahat dulu, saya berhenti cari postingan di daerah Pasuruan sana, di dekatnya Terminal Untung Suropati, lampu merah. Nah, saya cari postingan, kebetulan teman saya di Malang itu juga WA, yang namanya Angga Rudi Mas Dion itu WA. Nah, terus saya balesi sambil cari postingan. Terus postingan itu yang adil yang ditanggapi itu 4 orang. Yang satunya itu ditanggapi cuma belum lanjut WA. Yang satunya lagi lanjut WA tapi nggak jadi, nggak deal. Nah, yang dua ini ya teman-teman, yang dua ini orang gratis sama orang Probolinggo kota. Yang orang gratis ini Oppo A3s RAM 2 minta 600. Harganya emang cocok ya teman-teman, yang orang gratis ini. Terus karena yang orang Probolinggo kota harganya lebih fantastis, lebih pantas untuk dipilih daripada yang di Pasuruan ini. Akhirnya saya dari Pasuruan Terminal lampu merah itu saya bergegas lagi, karena saya udah hampir setengah jam di sana. Kamis sore malam Jumat ya teman-teman, hampir setengah jam, hampir sejam apa ya gitu. Terus saya langsung berangkat lagi Kamis sore itu, dari waktu saya istirahat itu ke Probolinggo kota langsung. Nah, setelah saya nyampe di Probolinggo kota, HP-nya ini ya teman-teman, HP-nya ini kemarin udah dibuat mainan sama anak saya. Setelah saya nyampe Probolinggo kota, kebetulan orangnya itu bilangnya di daerah Taman Meramis. Nah, saya kan lupa tamannya itu, lupa ya teman-teman. Taman Meramis di daerah pokok ke barat Cokro gitu, ingatnya saya gitu. Nah, kebetulan orangnya itu ya teman-teman mau kerja ke daerah Dunggujalo. Katanya kerjanya di daerah sana, jam 9 malam harus berangkat. Sedangkan saya waktu nelpon itu, waktu dari perjalanan yang berhenti di Pasuruan mau lanjut ke Probolinggo itu, saya nelpon perkiraan jam 8 ya teman-teman. Jadi orangnya yang mau berangkat kerja jam 9, saya dari terminal itu yang berhenti itu jam 8. Jadi waktu saya 1 jaman. Saya tanya, mau berangkat jam berapa mas? Saya kerja jam 9-an udah berangkat mas. Kemudian ada perkiraan setengah jam. Terus saya bilang, sekarang jam berapa? Jam 8 kan saya waktu itu naik sepeda, di perjalanan naik sepeda, jadi nggak bisa lihat jam ya teman-teman, saya cuma bisa nelpon aja gitu. Terus waktu saya tanya jam 8, berarti perkiraan saya nyampe itu kalau 1 jam itu nutut ya teman-teman, nutut. Akhirnya saya gaspol sampai ke Pasuruan kota. Itu belum jam setengah 9 ya teman-teman, belum jam setengah 9 saya nyampe ke daerah taman, pas di sebelah timurnya Eratek teman-teman, PT Eratek pas sebelah timurnya.
saya nelpon ke orangnya udah di Taman Maramis mas gitu. Kan saya kan lupa kan di mana Taman Maramis ya teman-teman. Di mana mas? Ini di sebelah timurnya Iratek. Oh, masih ke selatan itu mas. Ternyata orangnya itu bilangnya di daerah Bunder Geladak Serang Gelaser itu katanya ke barat terus ke selatan. Dan saya bilang, ya ini di Taman Maramis saya mas, timurnya Iratek. Oh, ternyata yang saya bilang Taman Maramis itu ya teman-teman, bukan Taman Maramis, ternyata itu Taman Manula, pas di timurnya Iratek di utara jalan. Dan setelah orangnya bilang, oh Taman Manula mas, kalian masih ke selatan. Setelah tak tanyain, ternyata daerah Cokro. Akhirnya saya langsung ke timur Taman Manula, terus ke selatan, terus ke timur, langsung tembus Cokro. Itu kan langsung tembus Cokro itu jalan menuju Iratek yang sebelah belakang, pintu belakang. Akhirnya saya langsung ke timur ke Cokro, terus ke selatan lurus ke Geladak Serang. Nah dari Geladak Serang itu kalau ke timur ke Jam-Jaman, kalau ke barat itu ya teman-teman ya Taman Maramis, kalau ke selatan itu ke Wonoasih. Setelah saya nyampe daerah Cokro ya teman-teman, di daerah Cokro saya lupa di dompet saya ini saya nggak bawa uang cash. Akhirnya saya putusin untuk nyari ATM dulu, tapi posisi orangnya mau berangkat kerja. Nah sambil lalu saya lihat-lihat tolah-toleh di daerah Cokro kanan kiri, nggak ada ATM, nggak ada Indomaret yang ada ATM-nya, nggak ada. Akhirnya saya terus ke selatan, yang penting saya ketemu sama orangnya dulu biar nggak keduluan orangnya berangkat kerja ya gitu teman-teman. Terus saya nyampe Geladak Serang, berhenti, emang belum ada kelihatan ATM ya. Terus saya lanjut ikut arahan muter di bundaran Gelaser, terus ke selatan. Pas nyampe di selatan yang Geladak Serang saya terus selatan, ternyata saya lihat ATM. Pas kalau di sebelah barat itu ada tulisan Asus, sebelah timurnya Masjid Asyuhada kalau nggak salah itu teman-teman. Di sebelahnya itu ada ATM. Nah saya di ATM itu terus kontak sama orangnya itu, WA-nya nggak aktif. Saya sempat udah screenshot foto profil WA-nya, takutnya orangnya PHP, cuma jaga-jaga, jadi saya screenshot. Karena udah nggak aktif selama 5 menit, sedangkan orangnya bilang mau siap-siap berangkat kerja. Itu sekitar 10 menit udah lewat waktu itu. Akhirnya saya tunggu. Orangnya langsung nelpon biasa guys, ada nomor telepon baru masuk, nelpon biasa bukan nelpon WA. Ternyata setelah nelpon biasa itu ya teman-teman, bilang kalau yang jual HP ya pakai nomor itu karena paketannya habis, jadi kehabisan data orangnya ya teman-teman. Akhirnya orangnya mutusin buat ke counter dulu, beli kartu paketan, entah beli paketan atau kartu baru buat mengendalikan teman-teman. Akhirnya saya bilang kalau posisi saya ada di Masjid Asyuhada di selatannya Geladak Serang, daerah apa sana ya, kalau nggak salah Jalan Masrib ya teman-teman, di ATM. Terus orangnya nggak seberapa lama saya nunggu, orangnya datang. Nah, setelah orangnya datang dicek, nah, kebetulan pas saya ada di ATM langsung saya bisa ngambil uang di ATM ya teman-teman itu. Setelah saya ngambil di ATM, ngecek HP, ternyata HP-nya normal banget ya teman-teman. Ini HP-nya. Ini anak terbalik ya, ini A20, Samsung A20 RAM 332. Ini aku Samsung A20 RAM 332. Biasanya juga ori ini teman, ori. Nah ini bisa dicek kalau ini fast charging ya teman-teman. Ini fast charging ori.
terus kesannya tipe C ini. Ini kelihatan kan? Nah ini tipe C, warna belakangnya background seperti ini. Memang nggak seberapa mulus sih, tapi harganya itu memang murah ya teman-teman. Harganya memang murah, di bawah harga standar. Jadi saya ngecek HP itu sama orangnya, emang orangnya ini bukan pedagang HP teman, yang punya HP ini bukan pedagang HP. Jadi HP-nya ini emang mau dijual karena istrinya anaknya gitu mau beli HP yang RAM-nya lebih tinggi lagi. Jadi HP yang ini mau dijual gitu teman-teman. Akhirnya saya setelah cek, setelah bayar, orangnya berangkat kerja, lanjut berangkat, saya lanjut pulang nih teman-teman. Akhirnya saya yang berangkat dari Gresik itu jam 3:30 sore kalau nggak salah ya teman-teman, dari Gresik. Terus saya nyampe Pasuruan berhenti, terus nyampe Probolinggo kota itu saya COD, nyampe rumah teman-teman jam 10. Nah, nyampe rumah itu ya teman-teman jam 10 malam. Nah di situ saya bukan main ya lelahnya ya teman-teman, lelah banget nih. Nah, terus saya nyampe rumah, saya lihat lagi HP-nya, dicek emang normal semua ya teman-teman. HP-nya normal semua ini, Samsung A20. Makanya saya buat video ini dengan judul cari HP lewat online muter-muter di kota, karena saya muter-muter perjalanan dari Gresik ke Probolinggo ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini HP-nya normal semua. Nah itu pengalaman saya yang kemarin itu emang muter-muter. Jadi kebetulan saya di sepeda itu ada tas, terus ada makanan juga, bawa oleh-oleh dari daerah Sidoarjo Gading Fajar. Saya akan mampir di daerah Sidoarjo Gading Fajar di pasar sore itu. Jadi saya beli buah di sana, terus ada tas juga di sepeda, terus di belakang ada mesin fotokopi karena saya dari Gresik itu bawa mesin fotokopi. Nah kebetulan saya itu kan di rumah buka usaha cetak foto sama fotokopi ya teman-teman, sama print undangan, sama print dokumen-dokumen gitu. Saya yang dari Gresik itu bawa ini teman-teman, ini kardusnya. Ini kardusnya. Ini yang saya bawa teman-teman. Ini mesin fotokopi Canon, ya bisa dibilang printer Canon. Untuk usahanya ini, kalau misalnya pengen lihat teman-teman, bentar ya, saya lihatin. Nah ini ya teman-teman, ini usahanya nih. Ini sama komputer sama printer yang lama, yang itu printer yang lama, terus ini mesin laminating, terus yang ini yang mesin fotokopi yang kemarin saya bawa dari Gresik ya teman-teman. Terus ini buat pemotong kertas ya, alhamdulillah. Oke teman-teman, itu dia pengalaman saya yang kemarin ini cari HP lewat online muter-muter di kota. Emang muter-muter ya teman, karena saya posisi pulang dari kerja dari Gresik ke Probolinggo. Nah di akhir video ini saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa saya bagi-bagi hadiah gratis ya teman-teman, buat para teman-teman yang aktif nonton, like, komen, ataupun share di video-video saya setiap saya mengupload video di channel Rahasia HP ini. Jadi saya bagi-bagi hadiah itu ya teman-teman, real 100% gratis. Nah saya kirimkan hadiahnya lewat JNE atau pos ke alamat kalian langsung. Jadi kalian cuma nunggu di rumah aja ya teman-teman, karena ongkos kirimnya juga saya tanggung gratis. Makanya saya bilang hadiah dari saya ini 100% gratis buat kalian, buat para subscriber aktif saya, sebagai bentuk balasan dari saya.
dan hadiahnya itu acak atau random ya teman-teman, nggak bisa ditentuin, nggak bisa saya kasih tahu itu hadiahnya apa, tapi saya kasih bocoran bahwa hadiahnya berhubungan dengan HP. Untuk kalian yang melihat tontonan video saya selain channel rahasia HP ini, dipastikan itu bukan dari saya. Jadi hati-hati buat kalian yang menonton video saya selain channel rahasia HP ini yang mengatasnamakan saya sehingga merugikan kalian semua. Semisal minta transfer uang atau minta beliin pulsa, pokoknya yang semacam itulah ya teman-teman. Karena saya cuma mengupload video di YouTube saja, nggak di channel lain nggak ada, kecuali cuplikan dari video channel rahasia HP ini saya bagikan di TikTok memang ada. Oh ya, untuk link TikToknya kalian bisa lihat link TikTok, link Instagram, terus link Twitter, link FB, terus channel saya yang berita viral, terus channel saya yang Islam berbagi ilmu. Kalian bisa lihat di deskripsi video ini ya teman-teman. Ingat, saya cuma mengupload video di YouTube saja, because I like YouTube and then thanks for YouTube. Karena dengan adanya YouTube ini saya bisa berbagi pengetahuan seputar HP buat kalian semua, buat para penonton saya yang aktif like, komen ataupun share pada video-video saya. Oh ya, untuk buat kalian yang ingin tanya-tanya seputar HP, baik itu pertanyaan yang berhubungan dengan HP aplikasi, terus pertanyaan seputar harga HP, terus kelemahan HP, terus tutorial seputar HP, semuanya lah pokoknya yang tentang HP kalian bisa komentar di kolom komentar bawah ini ya teman-teman. Nanti saya jawab satu persatu atau saya buatin videonya buat kalian, buat para subscriber saya, buat para penonton saya. Makanya buat kalian yang belum subscribe, kalian klik subscribe dulu, subscribe, like, komen, dan share. Oke ya teman-teman, video kali ini saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya.